Hari ini gue kedatangan seorang aktris dan penyanyi cantik. Ini dia Cinta Laura. Menjadi seorang blasteran yang terjun ke dunia entertainment di usia yang sangat muda, ternyata bukan sesuatu yang mudah untuk seorang Cinta. Ketenaran Cinta sebagai seorang entertainer malah membuat dia merasa menjadi lelucon di mata masyarakat. Cinta mencoba untuk membalas dendam dengan prestasi. Namun ternyata itu bukan jawaban. Di sini, Cinta akan bercerita bagaimana prosesnya merubah sudut pandang dia untuk memaafkan orang-orang yang pernah merendahkan dia sampai akhirnya dia menjadi otentik dan nyaman menjadi dirinya sendiri. Inilah dia kisah tetangga kita. Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue jualan merchandise kita dulu ya. Jangan lupa kalau misalnya lu pengen support kita, well, bisa langsung ke klik this QR code dan langsung cek di official store di Tokopedia kita, tokopedia.com/dmnmerch untuk nge-support kita dengan membeli merchandise official kita. So thank you so much. And now without any further ado, this is Cinta Laura in the house. Hey, finally diundang juga ya. Padahal sering ketemu. What took you so long? Apakah ini karena menurut Daniel aku kurang spiritual orangnya? What was your hesitation? My hesitation, well, you know, gue nggak tahu ya. Gue kadang-kadang tuh kalau misalnya, I don't know, like gue nunggu kali ya, nunggu and then like pesan dari Tuhan. Pesan dari Tuhan. Gak juga kesannya kayak gila Tuhan. No, tapi I don't know. Mungkin timingnya atau gimana segala kayak gitu. Terakhir kita ketemu, jadi kita ini udah syuting tuh kayak 2 atau 3 kali gitu ya. Pertama Sweat and Chat dan itu belum tayang gitu. Gak tau deh by the time ini mungkin udah tayang kali. Yang kedua gue ke Puella interview juga di Bicara Cinta di Bicara Cinta, dan akhirnya sekarang ini kita di sini gitu. Tapi di antara itu kita ngobrol terus and semakin kesini gue juga semakin ngeliat lu sebenarnya udah lebih mature daripada kebanyakan guest star gue yang emang mungkin umurnya lebih senior gitu. Tapi dan secara spiritual journey pun juga sebenarnya lu lebih dalam. Tapi sayangnya itu kan nggak, you know, itu bukan pencitraan lu gitu di situ kan. Iya, benar. Iya, karena pribadi memang kenapa ya? Mungkin kalau orang misalnya melihat aku kurang misalnya spiritual atau kurang religius, karena memang aku tipe orang yang merasa bahwa hal tersebut adalah sebuah hal yang sangat private. Dan tidak seharusnya seseorang menghakimi orang lain karena kepercayaan yang kita miliki apapun itu. Betul. Dan makanya buat aku tahu relationship apa yang aku miliki dengan Tuhan, and that for me is enough. I don't need to prove it to other people. Right, gitu. and that's beautiful. Beautiful. Cuman hari ini kita kuak dan kita buka saudara sekalian ya. Yes. Apakah benar Cinta Laura itu cintanya dari Tuhan? Okay, no, you know what? Let's start with the origin story as usual. Okay, I think you know, kita versi pendeknya aja kali ya. Boleh. Karena semua orang tahu kalau misalnya lu mulai karir lu umur 12 tahun, lu lahir di Jerman, you know, tapi 12 tahun itu anak gue sekarang Mila itu tahun ini 10 tahun. Jadi 2 tahun lagi dia 12 tahun dan gue gak bisa ngebayangin kalau misalnya di umur 12 tahun dia dicemplungin di dunia entertainment dan dia terkenal, semua satu Indonesia tahu siapa dia. I don't know if she can handle it. How was it for you? You know what? Mungkin aku kurang beruntung. Karena di masa aku mulai karir aku, orang-orang belum terlalu aware soal berbagai macam bullying. Belum aware tentang misalnya body shaming. Belum aware tentang apa yang appropriate dan gak appropriate yang dilakukan terhadap anak di bawah umur. Jadi sepanjang karir aku, walaupun aku mulai di usia yang sangat muda, you can ask many people. Mereka selalu bilang, oh ya? Kamu waktu itu umur 12 tahun atau what? Waktu misalnya kolaborasi sama Dua Maya kamu 15 tahun. Like people have always viewed me
as an adult. Nggak tahu kenapa, padahal aura aku kalau dilihat foto-fotonya jelas anak kecil. Nggak Right. kelihatan seperti orang dewasa sama Right. sekali. Right. Dan sayangnya pada saat itu mungkin aku salah satu blasteran pertama yang juga bahasa Indonesianya di dunia entertainment tidak fasih, you know. Padahal zaman sekarang anak Jaksel semua mix bahasa Inggris bahasa Indonesia, you know what I mean? Oh, betul sekali. That's correct. Exactly. Dan Yeah. gak usah blasteran. Yang Yeah. Indonesia pure aja sekarang lebih nyaman bahasa Inggris. Thanks you to know? YouTube and all this And all these yeah. games. Yeah, the vloggers. Yeah. But you know, saat aku mulai karir aku, social media udah ada dan blog-blog juga udah ada di dunia online. Dan tentunya di umur segitu kita masih belum menemukan jati diri kita ya. Jadi saat orang melihat orang-orang menghina atau membuli aku karena cara bicara aku atau mungkin karena tindakan-tindakan aku, tentunya sebagai anak kecil waktu itu aku menyalahkan diri aku sendiri. Like what did I do wrong? Like kenapa sih orang sebenci ini sama aku? Dan mungkin itu persepsi yang salah ya, karena sekarang semakin dewasa aku semakin sadar bahwa banyak orang juga melihat aksen aku sebagai sebuah hiburan. Karakter. And Yeah. not a problem at all, they loved it. Tapi tentunya sebagai anak-anak yang belum punya identity yang solid, kita mikirnya, why do people hate me so much? Wow. Itu tentunya dampaknya sangat menyakitkan ya terhadap kesehatan emosional dan mental aku. Tapi mungkin dari kecil, mau itu dari environment aku atau dari DNA aku diberikan the spirit of a fighter, the spirit of a warrior, and maybe that's the gift from God. Yeah. Leo sih mungkin. Yeah, well maybe that too, Leo energy. Tapi aku mentransformasikan segala kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan aku kepada karya-karya aku, mau itu di dunia profesional atau di dunia akademis. So I did really well in school. Yeah. Aku dulu juga atlet di divisi 1 berbagai olahraga di sekolah, basket, lari, dan lain-lain. Terus aku juga member of the National Honor Society. Aku melakukan banyak kegiatan sosial. Pokoknya semua energi yang aku miliki aku lampiaskan kepada prestasi-prestasi. Dan Semacam pembuktian and semacam revenge maybe? Kalau dulu revenge dan pembuktian kepada masyarakat bahwa look, you guys may think I'm a joke, Yeah. but these are my accomplishments. And Yeah. what are you gonna say? Tapi sekarang setelah udah dewasa aku sadar, how sad is it that society, masyarakat kita butuh sebuah kertas untuk membuktikan bahwa seseorang itu pintar Berhasil atau enggak. atau Yeah. kompeten. Yeah. You know? Wow. Why did it require me to show people that I got accepted at an Ivy League university untuk mereka sadar, oh ternyata Cinta pinter ya. I mean, now I don't care anymore. Tapi Yeah. like zaman dulu, like that You piece of care. paper was necessary. Yeah. Because I was sick of being seen as a joke. Gitu. I'll be honest ya Cinta, maksudnya kayak gue kalau misalnya ngelihat Dolly Parton misalnya, Yeah. you know, Dolly Parton tuh ada twangnya, dia Yeah, ngomongnya, you know, dan mungkin akhirnya jadi stereotype kali ya, makanya ada film Legally Blonde, Yeah. right? Karena dia blonde, and then ngomongnya ala Texas gitu, Yeah, misalnya country gitu, Yeah. lu mikirnya bego nih orang kayak gitu kan, blonde banget sih gitu. Yeah. Nah, pada saat yang bersamaan mungkin lu jadinya ada di stereotype itu juga, right? You know, mungkin yang bikin aku sakit hati itu karena kadang-kadang kan orang sengaja biar terlihat lucu kan. Mereka melihat itu sebagai ciri khas mereka sendiri. Tapi I wasn't trying to be funny. You know, that's the difference. I wasn't trying to be funny, so it was hurtful. Jadinya menyakitkan gitu. Karena, you know, Daniel sendiri tahu, you know me better now. Aku orangnya aslinya sangat serius. You know, sangat strategis, sangat to the point, punya visi ABC. Dan dari kecil pun udah kayak gitu. Wow. Gitu. Jadi sebagai anak kecil atau remaja yang sebenarnya udah punya pendirian seperti ini, walaupun nggak sesolid sekarang, dianggap lelucon, itu menjadi discrepancy yang besar antara bagaimana aku melihat diri aku sendiri dan bagaimana masyarakat melihat aku. You know, and menyedihkan karena juga dari dulu aku perfectionist. Aku selalu mempunyai visi, oke, kalau aku membuat sesuatu kualitasnya akan di sini. Kelihatannya akan seperti ini, standarnya seperti ini. Tapi segala hal yang aku lakukan selalu bertolak belakang dengan nilai-nilai yang aku miliki. Gitu. Yeah. And that's the thing about entertainment. Yeah. Kadang-kadang apa yang karakter kita aslinya seperti apa, tapi media nulisnya seperti apa, Yeah. right? You know what? I'm just gonna say it. Yeah. Menurut gue, lu itu kayak
the OG of Indonesian memes. Itu yang OG banget gitu. Maksudnya, you know, that term ya, maksudnya hujan, becek, nggak ada ojek. Itu kayak itu diulang-ulang sama orang. Dan abis itu malah di remix juga. Iya, ada orang yang bikin lagu dari situ. Suara aku dari sinetron. Jadi itu that was my line in my one of my sinetrons. Cinderella kalau nggak salah. Itu orang rekam terus dia bikin lagu. Dan you know, mama aku dari dulu selalu bilang you should be grateful karena gara-gara ini kamu jadi viral. Zaman dulu viral belum ada, tapi ya let's say whatever, booming, whatever you want to call it. But that's not the way I want to be known. Gitu. Dan aku nggak tahu kenapa, tapi dulu, sekarang udah nggak, I'm happy now. Tapi dulu saat remaja aku merasa bahwa I felt used. Exploited ya? I felt exploited gitu. Dan banyak kesalahan yang wajar sebenarnya dilakukan oleh seorang remaja malah dipermasalahkan oleh masyarakat karena mereka tidak menyadari bahwa yang mereka sindir atau yang mereka jahati adalah yaitu anak di bawah umur 18 tahun gitu. So I felt like I was never allowed to make mistakes either. Gitu. Apalagi perfeksionis juga. Iya. Dan apa ya? Mungkin ini aku merasa ini adalah kesalahan, tapi gara-gara apa yang aku rasakan pada saat itu, aku berjanji kepada diri aku sendiri bahwa aku gak akan pernah membiarkan orang lain melihat aku sedih, melihat aku vulnerable. And that's why people always thought that I was super confident, bahkan mungkin arogan. Padahal bukan kayak gitu. Itu adalah sebuah topeng yang aku buat untuk diri aku sendiri karena aku merasa tidak ada orang yang berhak melihat bahwa mereka telah menyakiti aku. And that was my self-defense mechanism. Gitu. So that's tiring though. Very, dan mungkin makanya aku sebagai manusia sangat keras orangnya. Karena I feel like I've been disappointed too many times. Tapi at the same time punya ego yang tinggi sehingga cara aku melawan adalah menunjukkan bahwa aku nggak merasakan apa-apa gitu. You numb yourself. Lu kayak matiin banget semua perasaan. Apakah itu baik ataukah itu buruk, lu matiin semuanya. And you know, nggak bagus untuk kita matiin perasaan kita karena saking aku mematikan perasaan aku, dampaknya kena kepada karir aku sendiri. You know, belum lama beberapa tahun terakhir ada sebuah peran di mana aku harus menunjukkan kesedihan yang mendalam. Tapi saking aku sudah mentrain, melatih diri aku sendiri untuk depan kamera selalu senyum, selalu kelihatan kuat, selalu kelihatan indestructible. Aku gak bisa men-channel emosi itu. Padahal ada, kalau aku lagi sendiri di kamar dan memikirkan suatu kejadian yang menyakitkan, I can cry. Tapi the minute I'm in front of the camera, Gak bisa. Otak aku, hati aku tidak membiarkan aku menunjukkan emosi apapun selain emosi kuat. Even right now, like in the car, there were things that I thought about, what I wanted to talk to you about. Udah aku pikirin tuh, kayaknya ini keren nih kalau diomongin like sisi lain. Tapi now I'm sitting here and I'm like, I can't show you my sadness. Gitu. And that's sad. Right? Karena harus kelihatan perfect terus gitu. Dan itu bikin lu capek, bikin lu kayak harus memakai topeng ini banget gitu kan. And I wonder, gue ngerasa gini, ketika lu umur 12 tahun, masuk ke dunia entertainment, dimana secara hormon juga lagi berantakan banget. Masuk puberty, right? Sampai umur 15 malah, atau puberty itu bisa sampai umur berapa ya gitu. I think I'm still going through puberty. Buktinya ini ada jerawat puber. I know, there you go. Masih berapa? 16 ya sekarang ya? Sebenarnya udah lebih tua sih, tahun ini aku mau 19. Bisa lah, percaya loh. That's true kan, 2 tahun yang lalu ngerayain bareng Mila kan ulang tahun ke-17. Tahun lalu 18, tahun ini 19. Oh wow. It's amazing. No, I feel that di saat lu lagi pencarian jati diri, satu Indonesia memberikan jati diri yang salah buat lo. Ya kan? Padahal di saat yang cukup ginting gitu ya, maksudnya kayak
come on, like umur 12 sampai umur 15, gue sendiri kalau misalnya mikirin diri gue sendiri, man, I was so insecure. Yeah. Dan ditambah sekarang ini satu Indonesia yang menghakimi lo dan memberikan lo sebuah jati diri yang lo sendiri juga gak mau. Yeah. That pain itu benar-benar membekas banget sih pasti. I was so insecure, tapi dengan packaging orang yang sangat percaya diri. Yeah. Dan aku baru bilang ini beberapa kali sih. Tapi kenapa salah satu alasan aku mengambil psikologi sebagai major aku di kuliah waktu itu, karena keingintahuan aku, kenapa aku bisa sampai nggak mengambil nyawa aku sendiri, tapi kalau remaja-remaja lain di posisi aku pasti udah give up. Let's talk about it. Yeah. So when aku kan masuk dunia entertainment umur 12 ya. Umur 13 aku pindah sekolah gitu. Dan di sekolah baru itu mereka udah kenal aku sebagai Cinta the actress gitu. Dan high school's a tough place. Kalau high school kan apalagi perempuan ya, karena mereka sendiri insecure, mereka suka ngejahatin orang lain karena mereka tidak punya emotional intelligence untuk mengatasi rasa sakit mereka sendiri, sehingga mereka merasa harus menjatuhkan orang lain agar merasa lebih superior. So not only did I experience bullying secara cyber, secara langsung di mall-mall bisa loh, aku lagi jalan tiba-tiba ada yang udah hujan gak ada ojek becek screaming in my ear, tapi bukan screaming secara agresif, bukan ya, tapi teriak aja karena dia pikir lucu. And then at school I also experienced bullying. Pernah out of the blue, kakak kelas gitu, kita lagi mau jalan keluar dari auditorium, aku bersin. Bersinnya gak ke dia lagi, dia di belakang, aku di sini. Dia ngomong, ew, that bitch is so disgusting. What? Yeah. Why would? And then her friend was like, hey, don't be quiet. Hampir aja mau bilang namanya. Oops. Be quiet, she can hear you. I don't give a fuck. Let her hear me. Sorry ya, ini gak tahu boleh cussing atau enggak. But these were the words that came out of her mouth. Wow. Dan ini bukan satu-satunya kejadian ya. Oh, tapi high school girls lah. Yeah, but crazy. Misalnya aku lagi jalan ngelewatin tempat nongkrongnya kakak kelas, ya bisa ada yang teriak, Dyke! What? For no reason. Yeah. Karena jealous aja ya? Yeah, karena maybe. envy aja? Terus pernah ada sebuah kertas yang tersirkulasi di kelas. Tulisannya yes, no. I had no idea what it meant. Yes, no. Kebanyakan ngetik no. Dan aku tahu mayoritas dari anak-anak di kelas itu juga gak tahu yes, no itu apa. Tapi kalau anak SMA, pasti kita akan pilih no dong. Karena kita gak tahu yes itu apa. So I got the piece of paper and I was like, oh, what is this? So I also ticked no. I found out mungkin di akhir hari itu atau di akhir minggu itu bahwa ternyata yes no itu ngundang, do you want Cinta to come to this party or not? Oh my goodness. Yeah. What? Yeah. And imagine, tadinya aku anak di sekolah yang selalu atletis, bisa dibilang ya lumayan populer dan tentunya secara akademis gak pernah punya masalah. Tiba-tiba menjadi artis, gak hanya dihakimi satu negara, tapi di sekolah pun isolasikan. Yeah, I was ostracized. Diasingkan. That's what I meant. Yeah. See, but I say this with a smile. Yeah. I can't say it in a sad way. I don't know how. It's okay. Because I'm not bitter anymore mungkin. Yeah, hopefully. Sekarang udah enggak. Karena aku tahu kenapa mereka melakukan itu. Tapi kita kan sekarang lagi ngomongin cara berpikir aku di usia itu kan. Dan di usia itu I was like, damn, untuk apa terkenal, untuk apa punya ABC kalau aku gak bahagia gitu. And of course I had bad thoughts in my head. Aku gak mau ekstrim dan bilang aku sempat mau bunuh diri, enggak. Tapi maybe I had bad thoughts. Tapi itu maksud gue ya. Kita kembali lagi ketika lu bilang lu ngambil psikologi because lu penasaran. Kenapa aku bisa survive? Kenapa lu bisa survive? Padahal kalau misalnya orang-orang seumur lo yang mengalami hal yang sama, maybe they take their own life already. Yeah. Nah, jadi gue penasaran aja, what is the answer for that? What is the end of the journey of that psychology? Ya, kita journey. Karena perbincangannya masih panjang, ini kita ngomongin thought process di usia itu ya. Karena sekarang beda. Di usia itu, lagi-lagi, maybe it's, strength from God. I refuse to be defeated. Okay. Kalau pada saat itu jiwa
petarung aku bilang ke diri aku sendiri, biarin orang-orang ini mau ngomong apa, lihat nanti. Dan lagi-lagi kayak aku bilang, aku lampiaskan kepada sisi karya-karya aku. Mau itu di bidang profesional atau di sekolah dan di bidang-bidang lain gitu. Dan aku melihat waktu itu bukti nyata bahwa karena aku tidak pernah menunjukkan bahwa apa yang mereka bilang mempengaruhi aku. Akhirnya itu aku mulai jadi quote unquote popular lagi, walaupun pertemanan yang aku miliki sangat-sangat surface level. Tapi aku diundang ke semua party sekolah, diundang ke semua trips asik yang ada, apa ya? Kenapa kok bisa dari yang tadi kayak udah dibully gitu, abis itu tiba-tiba jadi populer lagi itu karena apa? Karena kelas 9, kelas 10 itu aku bener-bener apa ya, bersembunyi. Dan bisa dibilang people who follow me know I say this all the time, I dimmed my light. Oke. Aku membiarkan orang lain membuat aku merasa kecil supaya mereka tidak terintimidasi, dan itu membuat mereka menginjak-injak aku. At the end of grade 10, I was like, I'm not gonna let this happen anymore. This has to stop. Akhirnya walaupun menakutkan ya, apalagi untuk anak umur 15-16 tahun, kelas 11 aku datang ke sekolah, I just sat where all the popular kids sat and I started talking to people. Wow. Terus sempat karena mungkin mereka lihat aku berani, aku diundang ke you know, a lunch or a dinner at one of my friends' houses. Terus ya itu, aku mulai curhat, ya this is how I felt the last 2 years. Dan mungkin ada yang ngedengerin dan benar-benar mencerna apa yang aku bilang, mungkin hanya ada yang pura-pura juga. But yeah, I just inserted myself. Jadi lo instead of dimming the light, you let your light shine lah. Iya, dan nggak sepenuhnya sih. Iya. I controlled my light. Saya bilang, because I did not let myself shine at all. Tetap insecurity parah ada banget, ketakutan banget. Tapi gak ditunjukin aja. Tapi that means I'm pretty sure ada acting skill juga di situ. Karena kalau misalnya gue ngebayangin ya, kalau misalnya gue waktu kelas 9 atau 10 gitu ya, abis itu to the popular kids, deket-deketin mereka gitu, I will look like a loser ya. Tapi deketinnya bukan yang creepy gitu ya, enggak, duduk aja. That's how I imagine me. Like, guys, yeah, I know, right? Ya, tapi mungkin sports juga menolong sih. Aku kan dulu atlet di sekolah. Jadi karena mereka melihat aku atletis juga, mau gak mau I'm their teammate. Masa gak diajak ngobrol gitu kan. Yeah, I was gonna say something, but you know, no, but it was tough. Karena selain harus tough di sekolah, harus tough di depan kamera juga. You know, pernah beberapa ada public figure, bahkan secara online juga menyindir aku. Dan kadang-kadang aku berpikir, these were adults. Artis-artis ini yang dulu menyindir aku via platform sosial media seperti Facebook dan Twitter, bedanya tuh 10 tahun plus, 10 tahun lebih dari aku. If I imagine myself now as a 20-something-year-old mencela anak umur 15 tahun, gak kebayang loh. Like, untuk ngejelekin anak umur 15 tahun, like, that wouldn't even cross my mind, you know? Jadi pada saat itu menunjukkan sebagaimana tipis awareness masyarakat Indonesia tentang bagaimana mereka harus berperilaku, mau itu di dunia nyata atau dunia digital. Karena to bully a minor when you're a full grown adult, wow. I think at that time gue baca di media. Di Twitter juga actually, gue baca di Twitter, media headline Cinta Laura bilang soal bla 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 bla, maksudnya Inggrisnya berantakan lah, kayak gitu, untuk go international atau apa. Abis itu and then I retweeted, and I just did ha and everything like that. And I think during that time there are a few celebrities yang sama-sama ikutan gosip gitu, kayak wah gila, ya kayak gini nih mau go internasional nih and everything bla bla bla. You know what, Cinta? Mungkin ya itu dia, kita bedanya mungkin 10 tahun lebih gitu kan. At that time I wasn't thinking about a minor. Gue nggak mikir, you know, I was bullying a minor. Tapi what I noticed was
gue seneng aja gue ada di grup yang populer juga sama Right. selebriti-selebriti lain Yeah. yang ngetawain this Mhm. thing. And for that, please forgive me. But you know what's crazy? Untuk ini bagus nih untuk teman-teman dengerin karena nggak semua ya, tapi banyak jurnalis di negara kita sama sekali tidak kompeten dalam menulis berita. Cause I kid you not, I can give you 5 quotes yang nggak pernah keluar dari mulut aku, Right. tapi somehow ada di Twist. Wikipedia, Yeah. ada di IMDb. Mm. I'm gonna tell you one right now. Pernah ada quote, according to them, it was my quote, global warming is cool. I think even if I were high on something, I wouldn't say global warming is cool. But that's pretty funny though. I thought I thought that's pretty funny. I No, don't know. tapi jujur, tapi kan waktu itu orang-orang belum tahu bahwa aku punya pemikiran kayak gini, Ya, ya, karakternya kayak gini. Jadi mereka percaya aja. Yeah. Because again, I was a joke, right? Yeah, there you go. So, ya, sampai sekarang pun masih mereka nggak pernah kalau nge-quote aku tuh verbatim. Apalagi banyak dari orang-orang ini kan mungkin bahasa Inggris bukanlah bahasa utama mereka. Jadi kadang-kadang mereka ya menulis apa yang mereka pikir mereka dengar padahal bukan itu No, katanya. that's good. Right? That's good. So, yeah, I'm just unfortunate. It was just unfortunate that I surfaced in that period of time. Tapi I'm grateful that I started my career di masa itu. Karena Tuhan memberikan aku tantangan itu karena Tuhan tahu aku kuat untuk menghadapinya. Nggak semua orang akan diberikan tantangan itu. But why did I experience those things? Because God knew I was strong enough. And I'm so glad. Karena mungkin kalau bukan karena fase 1 dari berbagai rintangan yang aku alami itu, gak mungkin aku punya sisi empatis seperti sekarang. I wouldn't be as empathetic. Dan mengerti posisi orang-orang yang tahu bagaimana rasanya dikucilkan, orang-orang yang disudutkan, orang-orang yang dibully. And I think I'm a nicer and better person because of my experiences. And I'm grateful for it. I'm so grateful. Kalau enggak mungkin aku jadi mean girl dulu waktu high school. Siapa tahu. Bisa aja. Bisa aja. If I never experienced any problems in my teens, sangat memungkinkan aku dulu jadi mean girl. Karena semuanya mudah. So I just asked for forgiveness, by the way, from you. Oh, sorry. My head was elsewhere. Please forgive me Yeah. for retweeting, that media untuk nyela-nyela Cinta Laura saat itu. And yet, kalau misalnya, I ask forgiveness. The choice of forgiving is in your hand now. Yeah. Right? Jadi sekarang ini nih, apakah lu udah memaafkan atau belum memaafkan Indonesia, the journalists, the celebrities yang 10 tahun lebih tua dari lu untuk ini, what is like prosesnya sendiri gimana? Kalau sekarang sangat memaafkan. Like even if my face, walaupun mungkin mukanya bukan poker face, mungkin mukanya muka datar. Kalau ditanya soal situasi ini, hujan becek nggak ada ojek, for me it's not a problem at all anymore. Kenapa? Kira-kira di tahun 2018, aku masih tinggal di US. Aku mulai sadar bahwa pada saat itu ya, 5 tahun, 6 tahun yang udah aku habiskan di US selain buat sekolah, sebenarnya adalah aku melarikan diri dari Indonesia. Dari Indonesia. Karena setiap aku datang ke Indonesia, I would get a panic attack. Like, setiap aku keluar dari kamar hotel aku merasa bahwa semua orang tuh pasti punya pikiran jahat, atau bukan pikiran jahat, pikiran buruk tentang aku. That's how traumatized I was by my early teenage years. Gitu. Bukan pikiran buruk ya, tapi maksudnya pikiran bahwa you're a joke. Yes. Ya kan? Yes. Like, even though I knew my worth, I didn't love walaupun aku tahu nilai diri aku tidak mencintai diri aku cukup untuk bisa melepas ketakutan persepsi orang lain terhadap aku, tentang aku. Ya. 2018 nih ya. Ini 2018. Tapi pada saat itu aku juga sadar, I need to go back to Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu aku udah mulai lebih aktif tuh dalam bidang dalam bidang
berjuang untuk kesetaraan gender, untuk hak perempuan. Dan aku sadar bahwa di negara kita masih banyak sekali orang-orang dari berbagai latar belakang sosioekonomik, dari berbagai latar belakang pekerjaan, apapun itu yang masih kurang aware soal isu ini. Right. Walaupun banyak sekali aktivis yang, hats off to you guys have done so much for this country. Tapi aku sadar kalau orang-orang seperti aku dengan pemikiran aku terus meninggalkan negara ini, nanti siapa yang akan bergabung untuk berjuang untuk misi yang sangat penting ini, untuk negara ini. So then I realized, you know what? The future of my country matters more than my ego. Gitu. Dan walaupun saat itu di US aku lebih bahagia. Secara pribadi ya, maksudnya secara pertemanan aku lebih bahagia karena bisa menjadi diri sendiri dan dikelilingi oleh orang-orang yang benar-benar mengenal aku sebagai diri aku dan bukan karir apa yang aku lakukan dalam karirku. I was like, no, like my life is so much more worthwhile if I do something for others. Because it's not about me. Gitu. Dan tahun 2019 akhirnya aku pindah ke Indonesia. Juli 1 2019 adalah hari dimana aku for good di Indonesia, dan itu 3 tahun yang lalu. I've been here for 3 years now. Dan forgiveness tadi pertanyaannya, kenapa aku belajar untuk bagaimana aku belajar untuk memaafkan. So datanglah pandemi 2020 dan tentunya kita semua stuck di rumah. Dan aku sadar bahwa masih banyak kekecewaan dan kemarahan dalam diri aku. Where I tell society bahwa aku udah memaafkan, padahal dalam hati I was still very upset. And I felt like people weren't seeing who I really was, who I really am as a person. Aku lupa turning point-nya apa sebenarnya tahun 2020 itu. Tapi aku sadar kalau aku terus-menerus membiarkan kemarahan aku terhadap orang lain membuat aku gelisah. Aku sadar bahwa karya-karya aku tidak akan aku bisa lakukan secara maksimal. Kata-kata aku tidak akan benar-benar sincere dari hati. Dan niat aku tidak akan bisa sepenuhnya didasarkan oleh rasa cinta. And that's the key. Having everything you do come from a place of love. Because that's God, right? Apapun kepercayaan kalian, apapun agama kalian, aku rasa kita semua bisa sepakat bahwa Tuhan itu sama dengan cinta. Not me, the feeling of love. And that's what I had been missing. Ada satu orang yang mengatakan kepada aku, coba deh cinta, nanti malam kamu tidur, kamu tanya ke diri kamu sendiri, apakah kamu bahagia? Kalau jawabannya tidak, you need to figure out why that is. Karena kebahagiaan adalah sesuatu yang kita buat, bukan sesuatu yang kita cari atau dapatkan dari suatu benda atau orang lain. And that's when my eyes were opened. Like I've been so full of anger and disappointment that I couldn't love. Of course I love my parents, yeah. I love my parents, I love my friends. Tapi love kan ada berbagai macam. Dan not trying to be all spiritual, tapi aku tahu pesan dari Tuhan ini belum waktunya aku cerita, so I can't tell you on this podcast. Tapi aku merasa aku udah menjalani berbagai kehidupan. Within this lifetime, this one lifetime, I've lived a few different lives. Apa dalam arti bagaimana? Saat aku umur 0 sampai 12, di mana hidup itu mudah, semua indah. I didn't know what the problems of life were until fase 1. Saat aku remaja dan aku merasa di-attack oleh semua orang. Dan ada masa-masa lain yang aku juga experience di mana sangat sulit, you know. Dan mungkin orang kadang-kadang melihat aku dan berpikir, oh, cinta tumbuh besar di keluarga yang berkecukupan, bisa sekolah luar negeri, karirnya solid. But you can't judge a person from what you see on social media or TV or their achievements. Karena ada kejadian-kejadian lain dalam hidup aku di mana aku melihat kejahatan yang ada di dunia ini, you know. I know I'm being very, very abstract right now. Tapi the happiest people, orang yang paling bahagia adalah orang-orang yang biasanya pernah mengalami kepahitan yang terpahit. So what I'm trying to say is, although I can't tell you guys the context, is
bulian yang aku alami saat remaja tidak ada apa-apanya dengan situasi lain yang pernah aku alami. Yang benar-benar membuka mata aku. You know, and pernah saat situasi itu terjadi, aku bertanya kepada Tuhan, what have I done wrong? Lagi-lagi, apa yang telah aku lakukan, apakah ini karma? Tapi fast forward, kembali lagi tuh tahun 2020, aku gak tahu bagaimana Tuhan berbicara sama aku. Tapi aku belajar bahwa kita tidak bisa memanusiakan Tuhan. Tuhan itu bukan sosok yang ingin menghukum kita. Atau sosok yang bisa marah dengan kita sehingga membuat kita terjerumus ke dalam situasi-situasi yang tidak nyaman. That's not the God I believe in. You know, aku sangat respect orang-orang yang mungkin punya pendapat berbeda, but I believe my God is a God of love. Dan dari situ aku belajar bahwa segala pengalaman yang pernah aku alami, mau itu secara fisik, mental, emosional, itu adalah cobaan-cobaan yang Tuhan ingin aku lalui agar aku bisa sekuat sekarang, seadaptif sekarang, mungkin seberpengetahuan seperti sekarang. Dan dari pengalaman-pengalaman itulah aku belajar bahwa purpose aku di dunia ini bukanlah untuk terus mendapatkan ketenaran dari dunia entertainment ini atau penghasilan yang lebih. Tapi untuk memberdayakan orang-orang yang merasa mereka tidak bisa membantu diri mereka sendiri atau tidak tahu bagaimana cara keluar dari situasi-situasi sulit atau tidak nyaman yang mereka alami. And I know, again, that's very abstract, but I'm really at a point in my life where my career is not my priority. My career is a platform. Karir aku adalah sebuah platform yang membantu aku mengekspresikan, mengutarakan ide-ide, pendapat-pendapat, hal-hal yang aku rasa butuh diketahui oleh masyarakat, agar kita bisa terus evolve, agar kita bisa terus berkembang. Apalagi untuk para perempuan, because that's my real passion, right? To empower the women of this country and make them realize they have a choice and that they need to stand up for all the injustices that exist. And they have their worth yang mungkin selama ini budaya ngasih taunya the worth is less than what they actually are. And gimana ya? I have amazing parents. Amazing dalam arti kalau bukan karena mereka gak mungkin aku punya prinsip-prinsip yang aku miliki sekarang. Tapi gak ada keluarga yang sempurna, gak ada orang tua yang sempurna. Dan jujur pada saat-saat dimana aku merasakan mengalami hal-hal terburuk dalam hidup aku harus bangkit sendiri. I didn't receive help from anybody. Not even from your parents. No, kalau saat remaja dulu karena mereka ngerasa yang bulian yang terjadi kepada aku bukan bulian. They thought it was funny. So that's why I never spoke to them. Dan pada saat-saat lain, hal-hal buruk lain yang pernah aku alami dalam hidup aku, lagi-lagi karena values yang berbeda, mungkin budaya yang berbeda, cara mereka dididik yang berbeda, mereka tidak dapat melihat situasi yang aku alami sebagai sebuah tragedy. Tragedy. Emotional harassment, mental harassment yang tragedy. Dan I don't blame them. Dan inilah this is what's so beautiful from all the pain I've experienced. Kalau dulu mungkin aku cerita soal artis-artis lain ngebully aku lewat Twitter, aku marah ngomongnya. But now I'm not angry. I'm not angry because I'm so grateful for the pain. And that's messed up, being grateful for the pain. But that's how I know that the love that I have in my heart is also limitless. You know? Wow. Again, aku sendiri bingung kenapa aku bisa mempunyai realisasi yang aku katakan sekarang tanpa bantuan misalnya psikolog, tanpa bantuan orang tua, bahkan tanpa bantuan mungkin teman-teman. Although I also have very amazing friends. Yeah. And that's how I know God atau a higher power is real. Karena aku diberikan kesempatan untuk bisa merenung dan kontemplasi selama berbulan-bulan, bahkan mungkin selama 2 tahun terakhir. Dan menyadari bahwa
kita tidak bisa benar-benar hidup kalau kita nggak merasakan segala emosi yang ada dalam spektrum emosi manusia. Ya, if you've never felt extreme suffering, you're never gonna know what Extreme love is. love or happiness is. Hmm. You know, and again, I'm sure people are watching this and they're like, "What is she talking about?" But it's something, unfortunately, I cannot discuss yet because it's not Don't worry. time. Don't worry. Gitu. Your mom especially, yeah. itu kan kayak manajer lu juga ya waktu Dulu, yeah. lu umur 12 tahun tuh sampai kapan? 2018. Sampai 2018. Iya, iya. Oke, 2018 di mana? Jadi waktu aku pindah ke Indonesia, she also stopped being my manager. Karena dengan ibu aku menjadi manajer aku, sempat hubungan kita jadi kurang baik. Karena dia nggak bisa membedakan perannya sebagai manajer ibu dan sebagai manajer. Ya, dan itu sangat sulit. Karena kan kalau kita dengan manajer kita boleh dong diskusi, bilang, oh nggak setuju ini nggak mau, ini nggak bisa. But because she still wore the mom hat, she would not accept me being upset or rejecting certain things. Dia nggak ngelihat lu sebagai artis, tapi ngelihatnya sebagai anak. Iya. Yeah. Jadi kalau marah, it's like, you can't get mad at me, I'm your mom. Gitu. Right. Padahal sebagai artis emang punya hak untuk komplain ke manajernya. Yeah. In a way. Yeah. So, di Indonesia itu punya budaya di mana surga di tapak kaki ibu. Kalau misalnya nggak nurut sama ibu itu durhaka. Lihat dong what happened to Malin Kundang, jadi batu dia and everything. When you realize kalau misalnya ibu sebagai manajer dan ibu adalah ibu lu juga gitu ya, dan itu udah mulai getting toxic dan mulai aneh. How did you decide to get away from it? Oke. Aku sangat setuju kalau orang-orang bilang kita harus selalu menghargai dan memperlakukan orang tua kita sebaik mungkin. Itu adalah fakta yang aku percaya gitu. Tapi aku juga tipe orang yang percaya bahwa tidak ada satu manusia pun yang sempurna dan orang tua pun bisa membuat kesalahan dan mereka tidak tahu segalanya. Walaupun tentu pengalaman mereka akan membantu mereka memberikan kita advice yang baik kalau kita butuhkan, ya. And in my mom's case, well, I'm close to both my parents. Aku mendapatkan work ethic aku dari bapak dan empathy dan compassion aku dari mami. Work ethic itu Jerman banget lah. Yeah. Tapi ini lagi-lagi aku nggak bisa menyalahkan orang tua aku atau mama aku dengan cara mereka mendidik aku, karena mereka juga mempelajari cara-cara itu dari orang tua mereka sendiri kan. So I can't blame them for having the values or the thoughts they have. Gitu. Tapi aku ingat saat tumbuh besar dulu, walaupun bukan itu niat mama aku, kadang-kadang supaya aku tidak melakukan suatu hal yang tidak dia inginkan, bukan dengan cara diskusi atau memberikan aku logika kenapa itu nggak baik, kenapa ini nggak baik. Tapi dengan kalau kamu lakuin ini nanti durhaka lo atau nanti mati lo, nggak mati sih, tapi tahu kan nanti kalau kamu gini bikin malu, atau nanti kalau kamu kayak gini nanti kamu ngerusak reputasi. Pokoknya you gitu. have to do it no matter what, because I'm your mom. Itu untungnya mama aku nggak pernah memaksa seperti itu, tapi lebih nggak memberikan aku logika di balik kenapa suatu hal itu buruk gitu. Lebih kayak ini buruk karena nanti bikin malu, bukan ini buruk karena nanti dampaknya A, B, C, ayo kita diskusikan gitu. Jadi aku jadi orang yang gelisah karena selalu takut, kalau aku gini nanti durhaka ya, kalau gini nanti karmanya buruk ya, kalau gini nanti memalukan diri aku sendiri atau keluarga ya. And that's what I don't like. I think it's so important. Apalagi zaman sekarang kita selalu mengajak anak kita berdiskusi, gitu, agar kita bisa benar-benar mengerti rasional orang tua kita dan bisa mengambil keputusan sendiri. Karena kalau kita bikin kesalahan, itu kan juga kesalahan yang kita harus alami supaya kita bisa belajar dari kesalahan kita. And with my mom, awalnya sangat sulit untuk mama aku menerima bahwa aku punya prinsip dan pendirian sendiri, dan mungkin ada beberapa hal di antara kita yang aku nggak bisa setuju, gitu. Dan sempat untuk waktu yang cukup lama aku membuat jarak. Tapi lagi-lagi secara respectful ya. Bukan, Mom I hate you bye. Nggak gitu. Lebih like, Mom maaf tapi relationship kita lagi gak baik nih. Jadi aku harus menjauhkan diri aku dari mami. Karena ini yang terbaik.
Ayo kita redamkan emosi kita dulu, kita pikirkan baik-baik apa masalah yang kita hadapi sekarang. Kalau aku sudah siap, I'll come to you. Itu dewasa banget cinta. Iya. I mean, the fact that itu datangnya dari cinta bukan dari nyokap lu gitu. Iya. You know, itu dewasa banget gitu. Dan maksudnya gak semua anak berani untuk ngomong hal seperti itu. Because aku belajar bahwa membuat jarak dan membuat boundaries itu bukan berarti kita tidak sayang sama orang tua kita atau orang yang kita pedulikan. Malahan saking cintanya kita kepada seseorang, in this case orang tua, kita ingin menempuh segala cara agar hubungannya bisa baik kembali. Dan aku adalah seorang yang benar-benar percaya bahwa distance and boundaries can really help mend a relationship gitu. Ini boundaries nih so good ya. Kayaknya gue ngerasa kelemahan kita, gue dulu juga mempunyai kelemahan ini, tidak ada boundaries. Dimana sering banget nyokap gue pun juga melewati boundaries gue, sehingga sebagai anak gue kayaknya sah-sah aja kalau misalnya nyokap gue melakukan hal-hal tertentu yang tidak nge-respect gue. Contoh, gue beli sebuah botol wine, oke? Gue bilang gitu, nanti kalau misalnya gue graduation, gue akan buka botol wine ini dan kita bakal celebrate untuk universitas dan lain-lain. Dan ada acara imlekan gitu sama keluarga yang gak penting banget, and she open the wine. Gue begitu datang, dia buka, gue marah. Dan ketika gue marah, gue marah itu tipikal yang udah diem, gue nggak ngomong, pokoknya as if nothing happen gitu. Saat itu gue nggak bisa ngungkapin kenapa gue marah, tapi gue marah. Dan nyokap gue bilang, well ini kan, gue udah sekolahin lu jauh-jauh ke Australia, ini wine lu beli di Australia, kalau bukan karena gue lu ini segala. So in the end, akhirnya 3 hari kemudian baru gue ngomong lagi sama nyokap gue, dan gue yang minta maaf sama nyokap gue karena cuekin dia. Tapi sekarang ini as I grow older and more mature, gue ngerti kenapa gue marah banget, karena boundaries gue sebagai seorang laki-laki dewasa yang saat itu mungkin umur 21 gitu ya, itu baru saja dilanggar oleh nyokap gue. Karena dia ngerasa, well lu anak gue. Kita sebagai anak ketika udah ngelewatin umur tertentu punya loh boundaries yang bisa di-respect. Makanya sekarang ini gue mempunyai masalah ketika gue bilang no ke seseorang. Karena gue ketika ngomong no, kayaknya gue jadi gak enak. I'm good at saying no. Sekarang. I'm really good at saying no now. I was bad. Dan gue takut kayak ketika gue jadi saking boundaries gue itu gak jelas. Saking boundaries gue itu gak jelas. Ketika seseorang mulai nge-guilt trip gue, Nil lu bisa tolongin ini gak? Kan lo anaknya gini-gini segala, ayolah. Padahal gue maunya bilang enggak. Tapi ya deh, ya udah gak apa-apa deh. Dan dia baru aja ngelanggar boundaries gue tuh, or something like that gitu. Dengan gue, ya kayak gitulah. Jadi gak enakan orangnya, jadi people pleaser. Dan itu benar-benar karena gue gak jelas dengan boundaries gue gitu. So here's the problem. Aku rasa gaya parenting di Indonesia masih sangat transactional. Oh karena saya sekolahin kamu berarti kamu harus gini. It shouldn't be like that. That's my belief. Orang-orang bisa melihat beda ya. Tapi at the end of the day gini. Aku punya hidup itu tentang pilihan. Aku bisa memilih untuk marah dan membenci orang tua aku atau mama aku karena mempunyai prinsip hidup seperti itu dan gak terima. Atau aku bisa sadar bahwa mungkin ibu aku gak akan pernah berubah, tapi aku ingin sepanjang hidup aku mengingat bahwa aku punya memori-memori indah dengan ibu aku. Jadi lebih baik aku menjauhkan diri aku, tapi saat bertemu kita bahagia, kita harmonis, and that's what I've chosen. That's so good. My mom and I are very different. Dan banyak orang, yang nonton atau yang mungkin ngikutin perjalanan karir aku selalu pikir kita selalu sangat dekat. And of course, we're very close. Dan aku nggak mungkin menjadi sosok seperti sekarang tanpa ibu aku. Tapi bukan berarti kita punya relationship yang perfect, and we're definitely not best friends, even though she wants to believe that. But I love her. We're different, but ya itu mungkin kalau sebelum aku belajar memaafkan, aku dulu selalu geram
atau marah kalau memikirkan sosok ibu aku. Sekarang aku enggak. Like I accept her, I love her because she is amazing. Hanya kita berbeda. Dan aku gak akan berusaha untuk merubah ibu aku. I'm gonna learn to adapt to her, but have distance gitu. Karena tetap dia adalah ibu, bukan best friends, besties. Ada boundaries itu juga gitu. Dan menurut gue kita nih kadang-kadang suka nggak enak untuk menyatakan boundaries kita di awal. Karena takut nanti orang langsung gak suka sama kita. Padahal sebenarnya ketika kita punya boundaries tersebut di awal dan kita komunikasikan secara sehat, orang mempunyai ekspektasi, oke, gue akan respect itu dan gue gak akan ngelakuin itu. And another thing, I don't know if you agree, tapi kadang-kadang kan kita ingin melihat orang tua kita, mau itu papa atau mama, sebagai tempat kita bisa berlindung. Di tempat di mana kita merasa aman. Kalau ada sesuatu yang mengganggu kita, atau ada sebuah pengalaman yang membuat kita trauma, mereka bisa menjadi tempat aman bagi kita. But that's not how I've always felt with my parents. Gue jadi penasaran deh Cinta. Maksudnya kayak ini sebenarnya dari merekanya sendiri atau ternyata perspektif lu saat itu yang karena it's from your pain, lu ngelihat semuanya orang ini yang benar-benar you know what I mean, jadi victim mentality juga gitu. Kayaknya kalau dulu aku punya victim mentality tapi gak terhadap orang tua aku. Oke. Tapi memang mereka tidak melihat situasi yang aku alami sebagai situasi yang buruk. Jadi mereka tidak tahu bagaimana untuk menenangkan diri aku. Aduh Cinta drama aja deh, udah deh paling she'll get over it gitu. Tapi ternyata it's actually more serious than that gitu kan. Dan lagi-lagi as we talk about this kita selalu mengingat masa-masa remaja aku. Tapi kayak aku bilang ada masa-masa lain di hidup aku yang sangat serius, yang benar-benar mengubah hidup aku untuk selamanya, tapi they weren't really there. But it's because they don't know how to be there. Dan itu bukan salah mereka. Aku gak bisa menyalahkan mereka karena tidak tahu bagaimana cara menenangkan diri aku pada masa-masa sulit itu. Gitu. Ideally, what would you expect them to do? Aku selalu bilang ini, jika kita bertemu dengan seseorang yang mempunyai trauma, masalah apapun itu, kita gak perlu melakukan banyak kok. Yang kita butuh lakukan hanya mendengarkan. Dan kalau kita tidak punya saran, itu gak apa-apa. Selama kita mendengarkan dan tidak menghakimi orang tersebut saat dia cerita. That's good. And dampak buruk dari semua keresahan dan trauma yang aku pernah alami adalah sekarang aku menjadi sosok yang hyper independent. Dan kayak aku bilang tadi, kita tidak bisa sepenuhnya merasakan keindahan kehidupan ini tanpa mengalami segala ups and downs emosi yang ada. Mau itu kesedihan, kebahagiaan, kita harus mengalami semuanya. Dan kalau kita menjadi batu es, which aku sempat, hatinya menjadi es. I didn't feel anything. I felt on top of the world. Dan itu juga masa-masa di mana aku produktif banget secara pekerjaan. Because I didn't feel anything. Dan ini aku tidak bangga ya mengatakan ini. Tapi tidak ada satu hal pun yang laki-laki bisa berikan kepada aku yang aku tidak bisa berikan kepada diri aku sendiri. Secara material. There's nothing a man can provide for me that I can't provide for myself. Secara material. I'm not talking about about having kids babies and of course. So why do I need romantic love? Why do I need the only thing that matters should be my parents and my friends? I can do everything myself. What about No, ini pemikiran aku dulu. Companionship. I know. Companionship. Ini adalah ini pemikiran lu dulu. Oke. Sempat sampai fase itu saking independennya aku, saking aku tidak mempercayai siapapun. Pemikiran aku adalah I can provide everything for myself. I don't need anybody. Emang benar secara material benar. Tapi aku gak mau melenceng dari topik yang kita bicarakan sekarang. My point is, my hyper independence caused me to not feel anything. Itu lagi-lagi dampaknya buruk kepada karir aku. Aku gak bisa mengekspresikan emosi yang menunjukkan keluluan hati. Untuk acting,
Not Yeah. only that, but it was just so unhealthy. Mm. Teman-teman aku termasuk Tara and Maya, who you know very well, Mm. saw that I was a robot. Mm. Mm. It's crazy karena kekuatan yang kita bisa rasakan dari tidak merasakan apapun kadang-kadang toxic banget sih. Mm. Bener-bener kita ngerasa kayak raja dunia. When you Mm. feel like nothing can hurt you and nothing can break you. But Mm. it's not healthy. Dan untung aku diundangnya ke Daniel tetangga kamu tahun 2022 dan bukan 2021. Karena I can tell you right now, baru di awal tahun 2022 lah, aku benar-benar bisa merasakan sesuatu lagi. Nggak hanya terhadap teman-teman ya, but like love in its entirety. What And that's happened? because aku mau bertemu dengan beberapa sosok-sosok dalam hidup aku yang menunjukkan aku bahwa sebenarnya manusia nggak seburuk yang aku pikir. Ada orang-orang di luar sana yang bisa kok mendengarkan, benar-benar mendengarkan. Wow. You know, it's all a process. Yeah. Tahun 2020 aku pikir aku udah totally healed karena aku udah punya keinginan untuk selalu ada untuk orang lain, untuk menyuarakan pendapat-pendapat aku, untuk menyuarakan keadilan. Tapi semakin kesini semakin aku sadar bahwa aku pun berevolusi, gitu. Yeah. So cinta. Yes. Kayaknya gue bahkan kayaknya masih ada DM dari nyokap lo ketika gue nge-tweet soal man, gue aja udah lupa. I actually remember. I remember everything. Oh my goodness. Yeah. So at that time gue bilang something di Twitter. I forgot. Maybe if you can remind me. But I remember. Sebaiknya gak usah. Ya udah kalau gitu ya. Nyokap lu DM ke gue. Abis itu dia bilang, Daniel, you know how it is with Indonesian media. Headline-nya itu clickbait. Please be more smart about this. And you are smarter than that. Gitu kan. Dan gue pas ngeliat itu, gue gak bales, gue gak minta maaf. Gue gak kayak whatever. And I have to admit though, sebelum 2012, I was a total jerk. Okay? I was an asshole. Dan gue ngerasa gue ini emang, man, gue VJ MTV, I can do anything. Yeah. I'm famous. I am, gue hang out sama orang-orang yang ini nih. Influential. You know, yeah, exactly. Yang power juga, yang famous juga dan lain-lain. Cinta ini anak baru dari kemarin aja udah sok banget sih and everything, right? So I will admit this, like in my own podcast gitu ya, di mana orang semua kayak, oh, tapi we all went through a journey, and I hate what I did. Now I hate what I did, but at that time I felt I was really cool. So gue nggak akan enak jidat gue ngomong, Cinta, I'm sorry, please forgive me. No, I will really give you the power in your hand now. Please forgive me. And it's okay if you don't want to forgive me. And I completely understand. Tapi, you know, please forgive me for what I did. Well, kalau dari aku sih, I think it's obvious that I've forgiven. Kenapa? Karena kalau enggak mungkin aku jadi salah satu sahabat. That's istrinya true. Daniel. And That's then true. when I come to your house, aku selalu, you know, main sama Mila, sama Noam. It takes a lot of maturity to do that. That's gitu. true. Mungkin 5 tahun yang lalu, aku bakal mikir, aduh gak mau deket-deket, no way. Sure. Like stay away. Tapi aku pun melihat bahwa udah banyak banget growth dalam diri Daniel. I know the Daniel pre-2012 is so different to the Daniel now. Dan you know, mungkin bagian dari journey aku memaafkan itu menyadari bahwa orang yang menghakimi, menjatuhkan, atau menyakiti orang lain adalah biasanya orang-orang yang sendirinya sudah pernah tersakiti. Dan tidak tahu bagaimana mengatasi rasa sakit yang ada dalam hati mereka sehingga merasa untuk mendapatkan kekuatan mereka harus menjatuhkan seseorang. Yes, berbuat buruk terhadap orang lain. Dan ada sebuah buku yang aku suka banget namanya The Mastery of Love by Don Miguel Ruiz. Okay. Dan dia cerita begini, bayangkan
manusia sebelum umur 2 tahun memiliki kulit yang mulus. Dan itu merepresentasikan sosok manusia yang masih Pure. innocent dan pure. Tapi setelah umur 2 tahun, karena mereka mempelajari bagaimana manusia berperilaku dengan satu sama lain, lama-lama mulai timbul goresan di kulit mereka yang terisi dengan poison. Poison itu racun. Ya. Seiring berjalannya waktu, kalau kita tidak tahu bagaimana menyembuhkan goresan-goresan itu, satu-satunya cara untuk meredakan rasaan tidak enak yang kita miliki adalah menyakiti orang lain dan memberikan racun yang kita miliki kepada orang lain. Tapi racun itu walaupun kita berikan kepada orang lain, hanya membuat kita lega untuk sejenak. Tapi racun itu tetap ada di kulit kita. So you're giving your poison to somebody else without really healing your own poison. Itu kesadaran pertama aku membaca buku itu tahun 2019 kalau gak salah. Dan dalam proses aku belajar untuk memaafkan, tadinya masih ada konflik dalam diri aku. Karena saat aku pindah kembali ke Indonesia tahun 2019, misi aku pada saat itu adalah bagaimana aku membuktikan siapa diri aku sebenarnya ke masyarakat. Pokoknya musik harus idealis, film harus idealis. Hanya mau terima film kalau dibuat oleh orang ini. Lagu harus seperti ini. Pokoknya gak akan pernah lagi aku mendengarkan siapapun atau kemauan industri, cause that doesn't matter. Dan itu tahun 2019 tuh aku ngeluarin single kalau gak salah 2. Dan dua-duanya bisa dibilang kalau secara skala mass market flop. Kalau untuk skala niche sukses. Untuk skala niche sukses. Karena orang pada ngomongin wah keren banget sekarang udah dalam. Dan viewsnya lumayan 3 juta, 2 juta. Tapi untuk skala mass flop. Dibandingkan dengan karya-karya aku yang sebelumnya saat remaja. Yang bisa dibilang viral pada zamannya. And it made me question my self-worth. I'm like, why do people not want to see who I really am? Kenapa mereka selalu mau mengingat kebodohan dan keburukan di masa lalu? Why is it so hard to like believe that this is who I am, that I'm capable? Ini aku mengekspresikan diri aku dulu ya. Kalau kalian melihat aku frustasi, ini gak beneran frustratif. Tapi ini pikiran aku dulu 2019. Why do people not want to see that I'm capable? Why do people want to label me as stupid, as silly, as a joke? Why? Datanglah pandemi. Thank God. Buat aku pandemi adalah salah satu karunia dari Tuhan agar aku bisa memahami diri aku secara emosional dan spiritual dan mental. Karena di situ aku belajar banyak tentang diri aku sendiri. Saat aku merenung di kamar aku dan kontemplasi, aku berpikir, kenapa sih penting banget buat aku orang-orang harus melihat siapa Cinta sebenarnya? Pembuktiannya. Kenapa sih penting banget harus ngebuktiin bahwa aku kompeten? Kenapa sih penting banget harus pokoknya orang melihat quote-unquote kehebatan aku? And aku sadar bahwa semua itu pada waktunya penting buat aku karena aku sangat tersakiti pada masa remaja aku. Saking merasa dianggap lelucon, dianggap rendah oleh orang-orang, oleh masyarakat. Sampai dewasa pun awal usia 20-an aku merasa bahwa penting banget aku membuktiin siapa aku sebenarnya karena aku udah capek dianggap lelucon. But why? Aku bertanya kepada diri aku sendiri, kenapa penting banget harus mendapatkan validasi dari masyarakat? Did it make me happy? No. Setelah bikin video klip yang keren banget, yang budgetnya ya bisa dibilang besar, was I happy? Ya mungkin secara secara kepuasan sebagai seniman, iya happy karena keren gitu. Tapi dengan komen-komen positif yang aku dapatkan, was I happy? No. It wasn't enough. It was never enough gitu. And it's tiring to feel like you're not enough. You know? When people tell you you're great, you're smart, you're pretty, but you don't feel enough, it's tiring. And at that time, I did feel disappointed because even adults like yourself couldn't see through the shit, you know? Yeah. And I asked myself, why me? Because that wasn't, as I said, that wasn't the only shit I went through, you know. Bulian pada masa remaja bukan satu-satunya
masalah. hal buruk atau masalah yang pernah aku alami. Kalau orang tahu apa aja yang udah pernah aku alami dalam hidup, you'd be surprised that I'm still here. Yeah. But apa ya? Saat pandemi terjadi dan pelan-pelan, kita mulai bisa bekerja lagi, mau itu secara online dan lain-lain. Tuhan mulai membuka pintu. Pintu yang aku nggak pernah sangka akan terbuka. Opportunity pertama adalah waktu salah satu brand bersama Mbak Najwa Shihab menjadikan aku salah satu spokesperson untuk campaign mereka Yang unik yang banget namanya itu ya. Women in Progress. Yang sangat unik itu. Yeah, very unique. Dan dalam interview yang dilakukan buat kampanye itu, Women in Progress, mungkin karena pertanyaannya tepat, aku berhasil menunjukkan vulnerability aku untuk pertama kalinya depan kamera, di mana aku bilang selama 8 tahun di US aku melarikan diri dari kepahitan yang aku rasa di Indonesia. That was actually the eye opener. Saat aku diberikan platform oleh brand tersebut dan juga Mbak Najwa untuk berbicara soal perasaan aku sepanjang karir aku. Gue juga nonton sih itu. Yeah. Gue nonton itu sama Viola dan kita berdua kayak wow. And that was one of the first times people realized that they had hurt me. Karena sebelum itu kan aku gak pernah mau nunjukin ke orang mereka pernah nyakitin aku. Tapi gak tahu kenapa di situ aku bisa jujur. Dan waktu aku diberi kesempatan untuk jujur, gak hanya dengan diri aku sendiri tapi dengan masyarakat, menunjukkan bahwa aku bisa meneteskan air mata. Di situ aku baru merasa sebuah satisfaction. Wow, gak usah pura-pura kuat ya ternyata untuk merasakan kepuasan gitu. Ternyata dengan aku vulnerable, orang-orang malahan lebih dapat melihat cinta yang sebenarnya, melihat cara berpikir aku yang sebenarnya, melihat isi hati aku sebenarnya. Karena sepanjang karir aku sampai 2020 itu aku berpikir dengan menjadi sosok yang perfect secara fisik, secara mental, secara emosional, itulah yang membuat seseorang berharga. But then I realized it's not that. People don't want to see a robot. People don't want to see a robot. People want to see someone real. Human. Someone human. Dan dari situ baru mulai pelan-pelan aku melakukan project-project yang benar-benar bisa menunjukkan pikiran dan suara aku. Kayak tahun Februari 2021 aku mulai bicara cinta. Platform di mana aku ngomongin berbagai hal, pelecehan, gender bias, bullying, eating disorders, depresi, semua aku bicarakan. Tadinya aku takut untuk bersuara. I'm like, you know what? People don't deserve to hear what's in my heart, what's on my mind. What do you mean? People don't deserve. Kayak mereka gak layak untuk mendengarkan apa yang ada di pikiran kepala cinta itu karena apa? Karena aku merasa bahwa masyarakat itu jahat. Jadi udah biarin aja mereka terus berpikir aku bodoh. Aku gak peduli lagi. Biarin aja aku menyimpan semua yang ada dalam isi hati aku atau pikiran aku, karena mereka akan berpikir apa yang aku katakan jelek anyway. Jadi biarin aja, they don't deserve to hear what I have to say. Sampai akhirnya lo memutuskan untuk bikin bicara cinta, itu berarti now they deserve. Yeah, mereka it's jadi not layak. about deserve. Kata deserve itu sebenarnya kata yang tidak tepat. Kata deserve itu kata yang aku gunakan buat diri aku sendiri. Karena itu self defense mechanism aku. Like I'm good, they don't deserve me. Tapi sebenarnya kata hati adalah udahlah, mereka pikir aku jelek anyway, jadi nggak usah aku ngomong. Itu yang sebenarnya. Tapi cocky cinta, Leo cinta, they don't deserve me gitu. Tapi again kita balik lagi, bagaimana sampai akhirnya lu memaafkan Indonesia as a whole? Bagaimana aku belajar untuk memaafkan? Karena aku sadar bahwa selama 8 tahun aku melarikan diri ke Amerika, salah aku Indonesia terus mempunyai persepsi buruk tentang diri aku. Karena aku menutup diri aku sebenarnya, menutup kepribadian aku karena aku pikir sosok yang kuat lah yang orang ingin lihat. Padahal seharusnya dari awal aku jujur aja dan bilang, you guys hurt me and it's not okay, but I forgive you. Wow. It's my fault that Indonesia never knew
who I really was as a person or who I really am now. Karena aku pikir dengan menjadi robot, dengan menjadi sosok yang kuat, itu cara terbaik untuk memperlihatkan bahwa aku sosok yang sempurna. Sempurna bukan dalam arti gak pernah membuat kesalahan ya, tapi sempurna dalam arti secara fisik selalu rapih, secara emosi tidak pernah marah, tidak pernah sedih, tidak pernah kecewa, selalu muka datar aja. Secara pemikiran selalu kuat dan ya bisa dibilang kayak Margaret Thatcher lah, kayak iron, kayak baja gitu, nggak pernah bisa dirusak gitu. Tapi that's not, how can people know that they've hurt me if I've never told them? Iya kan? Dan kenapa aku belajar memaafkan? Karena memaafkan itu bukan suatu hal yang menurut aku ya kita berikan kepada orang lain. It's like, Daniel, aku maafkan kamu. Tapi lebih untuk diri kita sendiri. If we can forgive ourselves for allowing other people to hurt us, you feel ultimate freedom. Jadi pada akhirnya lu sadar bahwa tidak memaafkan itu justru malah menyakiti diri lu sendiri. Iya. Dengan tidak memaafkan, dengan terus memendam rasa kecewaan dan benci, itu malahan berdampak buruk kepada diri aku sendiri karena yang aku kejar adalah validasi dari orang lain. Dan aku gak pernah puas dengan karya aku, tidak pernah puas dengan diri aku, dan aku selalu capek. And it sucks to doubt yourself when like the world's telling you, oh kamu pinter, kamu hebat, tapi kamu gak percaya itu. And is it weird? Apakah aneh kalau aku bilang aku belajar memaafkan karena aku sadar bahwa orang-orang yang aku kira membenci aku sebenarnya tidak punya cukup informasi untuk benar-benar bisa membangun gambar yang tepat tentang aku. Yeah. It's not their fault that they don't know everything about me. Karena yang mereka lihat hanya kutipan-kutipan, sepenggal-sepenggal informasi tentang aku, mau itu di media atau mungkin dari orang lain. I can't control how other people perceive me. Aku tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain melihat aku, bereaksi terhadap aku. Yeah. It's very weird. Karena kenapa aku bisa memaafkan orang lain? Karena aku nggak lagi menyalahkan mereka, mungkin karena tidak lagi memiliki victim mentality. Tadinya aku mempunyai mental victim, mental korban, di mana aku merasa semua orang benci aku, why? Kenapa aku? Tapi saat aku bisa merubah narasinya, merubah cara pandang aku dan melihat bahwa bukan orang membenci aku. Orang-orang tidak punya cukup informasi untuk bisa menyadari siapa aku sebenarnya, dan itu bukan salah mereka. Saat aku menyadari bahwa mereka itu bukan orang-orang jahat sebenarnya, tapi persepsi akulah yang telah membuat segala hal lebih buruk. Di situ aku sadar, wow, don't blame other people, don't blame the situation, just work on yourself. Saat aku berhenti mencari validasi dari orang lain, dari situlah aku juga lebih bahagia. Dan saat aku lebih bahagia, aku merasa tenang dan tidak lagi merasa kegeraman yang pernah aku rasakan terhadap orang lain. Come on, that's so good. That's so good. Yeah. Gue suka banget sih tadi pas lu bilang kayak pas di Uniqlo campaign itu ya, lu bilang ke Mbak Nana bahwa lu vulnerable and this is actually how I feel. Ya kan, inilah yang gue rasain selama ini ketika seluruh Indonesia ngomongin soal menyela-nyela aksen lu dan lain-lain gitu. Dan akhirnya di situ Indonesia pun juga ngerasa kayak, oh my goodness, what have we done? Dan she's human. She's human, she's not a robot. Dan maksud gue ini juga bisa diterapkan di sekolah, ini bisa diterapkan di workplace, di tempat kerja. Kalau misalnya lu saat ini ada seorang colleague atau bahkan teman sekelas gitu yang kadang-kadang emang mereka gak aware aja apa yang mereka ngomongin itu ternyata menyakiti perasaan lo, sampai akhirnya lu sendiri yang harus memilih untuk mengkomunikasikan hal tersebut. Pertama ke orangnya langsung, jangan gosipin gitu. Jadi maksudnya ke orangnya langsung lu bilang, you know what, ketika tadi lu ngomong kayak gini, I feel like lu ngebully gue and I feel hurt
gitu. Karena mungkin ini past gue, mungkin karena gue masa kecil gue, orang tua gue itu suka ngomong hal yang sama dan gue ngerasa sakit dan gue selalu ngerasa takut dan lain-lain. This is how I feel. Can you please stop doing that? Kalau misalnya tuh orang udah mulai, gitu aja, drama Ya, sih lo, sensi. and everything, sensi Ya. banget. Then you start talking to your friends about it. Gitu kan, gue gak terlalu suka nih, tolong dong bantuin gue, support gue. Karena gue ngerasa, so the key is be vulnerable. Yeah. Right? Be vulnerable and tell the people how you actually feel. Karena kadang-kadang ketika kita gak komunikasi, orang-orang pun juga gak tahu kalau misalnya mereka lagi nyakitin kita. Iya. Dan kalau kita selalu pura-pura tabah, like mereka mungkin akan meneruskan apa yang mereka lakukan karena mereka pikir ya kita fine aja dengan apa yang terjadi. You know, and what's funny is when I started being vulnerable, when I started being real dan sadar bahwa orang dapat berempati dengan situasi aku, disitulah aku juga belajar untuk menjadi diri sendiri di depan kamera. Dulu aku nggak pernah bisa tertawa lepas depan kamera, sekarang bisa. Jika aku ingin mengekspresikan sebuah opini tentang sesuatu, aku juga udah nggak takut lagi, because I feel like, you know, by being myself, I'm happy. Dulu aku gak pernah bisa menjadi diri sendiri. Tapi sekarang setelah bisa menjadi diri sendiri depan kamera, I'm finally happy. Dan jika aku membuat kesalahan dan orang mau menghakimi aku, I don't care anymore. Because being myself is what makes me happiest gitu. Dan saat aku benar-benar menemukan kebahagiaan itu dalam diri aku sendiri dan berani menjadi diri sendiri depan kamera, disitulah ironicnya job-job yang aku inginkan akhirnya datang kepada aku. Misalnya diundang ke Mata Najwa, diundang ke Kementerian Agama untuk berpidato tentang moderasi beragama, diundang ke Rossi oleh Mbak Rossi ke acaranya juga berbicara tentang Pancasila. Baru aja kemarin diundang ke gedung MPR untuk bicara tentang Pancasila juga dengan Institut Filosofi Indonesia. Sekarang sering sekali melakukan seminar di berbagai universitas di mana aku dapat berbicara tentang pengalaman aku dibully atau pengalaman aku dengan pendidikanku sendiri atau apa ya sudut pandang aku tentang kekerasan dan pelecehan di negara ini. Like when I learned to forgive and respect myself and love myself, that's when people started to love and respect me too. Karena memang benar bagaimana orang lain bisa menghormati dan mencintai kita kalau tidak menghormati diri sendiri. Yes. That's so good. That's so good. Yeah. Jadi dengan aku menghormati diri aku sendiri, situlah aku belajar untuk memaafkan. Dengan aku belajar untuk memaafkan, disitulah aku lebih mencintai diri aku sendiri. Itu sebuah siklus. Susah untuk aku bilang ke Daniel, karena aku memaafkan, sekarang aku happy loh. It doesn't work like that. I discovered what the problem was. Aku mempelajari masalahnya apa, yaitu untuk terlalu lama aku bersembunyi dan menjadi robot di mata publik. Dari aku menyadari permasalahan yang ada, aku belajar untuk memaafkan karena aku sadar bahwa kesalahannya tidak sepenuhnya di masyarakat dan orang lain, tapi ada dalam diri aku sendiri. Dari situ aku belajar untuk menghargai dan mencintai aku dari diri aku sendiri. Dari situ aku lebih menghormati dan nyaman dengan orang lain, dan dari situ karena orang lain juga lebih nyaman dengan sosok aku yang tidak lagi adalah seorang robot, mereka belajar untuk mencintai cinta yang sebenarnya. That's amazing. Cinta. Istri gue pernah bilang ya, ini I think ketika kalian lagi ngobrol dan lain-lain gitu ya, dan dia bangga banget. By the way, dia bangga banget sama lo, right? So nice. Viola itu benar-benar kayak seneng banget ngelihat evolusi lu juga. Sama lah, kita berdua evolusi. You know, aren't we glad we have Viola in our life? Wow, we always talk about her. Viola, you're very special. Right? Kayak kita berdua nih, ini Leo singa-singa yang ditame sama Viola. Right? Karena dia benar-benar kayak she's so amazed by your evolution juga gitu. Nah, kayak tadi lu ngomong soal tempat-tempat di mana lu diundang ke Kementerian Agama, ke Najwa, Gedung ke MPR. Rossi dan lain-lain gitu ya. Nah, and I think ada sebuah bubble yang pop gitu, di mana lu sekarang ini menggunakan your influence ke
orang-orang Indonesia yang selama ini emang pengen lo give impact to. Karena lo emang cinta sama mereka. Yeah. Lo cinta sama mereka gitu. Yeah, Cuman that's right. sayangnya di masa kecil lo, mereka juga sebenarnya cinta sama lo. Tapi cintanya mereka itu mungkin terkomunikasikan dengan salah. Sehingga lo selalu ngerasa lo dibully dan lo di pressure. Sampai akhir itu gilanya like iblis. Udah spiritual banget nih. Yeah. Tapi maksudnya kayak gini, kayak lu mempunyai influence dan impact yang besar banget cinta, right? Tapi karena itu merupakan ancaman, lu akhirnya dikasih sebuah perasaan di mana no, mereka meremehkan lu. Lu sebenarnya sebuah lelucon. Akhirnya lu sendiri melihat mereka sebagai lelucon juga. Yeah. Dan lu sendiri juga meremehkan juga. Padahal lu mempunyai panggilan dari Tuhan bahwa suatu saat lu harus memberikan impact ke mereka. But how can you impact? Bagaimana cara lu impact orang kalau misalnya lu benci orang tersebut gitu? Yeah, exactly. Gak mungkin. Sampai akhirnya lu mempunyai sebuah proses sendiri di mana lu benar-benar ngelewatin yang tadi lu bilang, sampai akhirnya lu menghormati diri lu sendiri dan sehingga lu sendiri bisa menghormati orang yang akan lu impact. Yeah. That's when your true color comes out. Yeah. Sekarang ini di mungkin generasi gue yang dulu kejem gitu ya. Itu mungkin masih ingatnya soal itu. Tapi jujur ini semakin lama semakin dikit nih. Yeah. Karena yang mereka ingat, the millennials, the Gen Z dan juga Gen Alpha, itu ingatnya is your speech sama Menteri Agama. Dan begitu juga dengan you know, kita ngobrol di rumah lagi dinner sama Viola, and then suaminya Dewi, namanya Bibim, dia umur mungkin I think 50 something atau 60 early, I don't know ya, mungkin 50-an something lah ya, kita just to be safe. Kayaknya lebih tua daripada Dewi deh, kayaknya udah hampir 60. Let's just lebih hampir 60 lah kayak gitu ya. Nah, jadi si Bibim aja, Pak Bibim kita bilangnya, dia aja dapat dari WA grupnya dia your speech, and he was like amazed. Dan dia sampai bilang, gila, gue aja hampir nangis. Menteri Agama juga hampir nangis kalau misalnya di YouTube itu. Kalian kalau misalnya mau ngeliat speechnya apa, ada di YouTube link ini, di link di bawah, lu tinggal klik aja, nanti lu cek sendiri. Itu speechnya benar-benar mind blown banget gitu. Dan itu yang viral sekarang. Right? Itu yang viral dan itu jauh lebih loud, jauh lebih keras, jauh lebih impactful daripada yang ketika lu umur 12 tahun tersebut gitu. Di zaman FTV atau sinetron tersebut. You know, this is why I say God is a God of love. Tuhan itu sumber dari segala rasa cinta. Saking sayangnya Tuhan sama aku, Tuhan membiarkan aku merasakan segala kepahitan fisik, mental, emosional dalam hidup aku, agar suatu hari saat ia buka mata aku dan menyadari bahwa aku harus menghargai diri aku sendiri dan mencintai diri aku sepenuhnya, aku siap untuk benar-benar dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar aku yang ingin aku berdayakan dan bantu. Nah, itu penting sekali. Tanpa kerapuhan yang pernah aku rasakan, nggak mungkin aku bisa membuat orang-orang di sekitar aku nyaman dengan cerita yang mereka miliki, nyaman dengan membagi pengalaman yang pernah mereka rasakan. You know, mereka harus merasa bahwa mereka bisa relate dengan diri aku, dan Tuhan butuh aku pertama-tama dibuat keras lalu luluh agar saat aku bertemu orang-orang yang ada di sekitar aku yang mempunyai masalah yang sama, aku siap untuk menghadapinya dengan rasa empati dan kasih sayang yang tinggi tanpa menghakimi. And that's my life's evolution. I needed to be tried, to be hardened, to be broken, and then finally melted in order to truly love those around me and treat them with respect. Gue bisa ngelihat sekarang cinta ini bukan lagi cinta yang penuh dengan kebencian, ya kan?
Emang sih ironis banget ya. Dulu maksudnya kayak ketika lu umur 12 tahun gitu nama lu cinta, tapi kayaknya all your heart itu is just kemarahan dan kebencian Yeah, gitu. full of Tapi darkness, penuh kegelapan. betul. Tapi karena proses yang luar biasa dan itu ya kita nggak bisa fokus atau benar-benar spotlight banget hanya satu season dari hidup seseorang. Yeah. Give them a chance. Yeah. Like kayak gue sendiri gitu, you Yeah. know, like di Yeah. tahun 2008 I was a jerk gitu. Yeah. Dan lu sendiri juga penuh dengan kebencian dan kemarahan, tapi look where we are now, gitu kan? Yeah. Evolusi yang kita udah lewatin. Itu yang selalu aku bicarakan dengan sahabat-sahabat aku, Tara sama Maya, karena mereka tahu apa yang terjadi 18 tahun yang lalu. Dan aku selalu bilang I find it so beautiful bahwa Tuhan mempersatukan aku dan keluarga Daniel kembali. Kan kalau dulu Daniel doang, gak ada keluarga dong. Yeah. Sekarang keluarga kembali, di mana aku menjadi salah satu sahabat istrinya dan teman Yeah. anak-anaknya. Yeah. Dan kita sering ngobrol. Yeah, that's Even true. though I never touched upon what happened in the past. Karena aku merasa gak perlu. Yeah. Gitu, but I'm surprised that you still remember. Dan dalam lubuk hati aku yang terdalam, aku tahu sebenarnya Daniel ingat. There you go. And Yeah. and here we are now. Yeah. And yet kita ngomongin soal speech lu di Kementerian Agama, Yeah. which I thought it's super duper powerful. Yeah. Powerful, of course. Sampai berapa juta yang nonton, sampai viral banget, sampai di share sama banyak orang and everything. Lu bilang saya cuma nulis ini semalam sebelumnya, Yeah. gitu. Yeah. Tell me about it. Like inspirasi lu untuk nulis speech sepowerful itu gimana? Inspirasi aku untuk menulis speech sepowerful itu adalah melihat kondisi negara kita sekarang. Yang ironisnya didasari oleh prinsip-prinsip yang sangat memeluk keberagamaan, tapi kita melihat negara kita semakin intoleran dan malahan kita melihat bahwa separatisme terjadi di berbagai di beberapa tempat di Indonesia gitu. Dan aku melihat salah satu masalah terbesar di negara ini adalah banyak sekali orang mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang itu menunjukkan seberapa greedy-nya manusia. Dan itu membuat aku marah. Marah sekali karena yang membuat Indonesia itu adalah keberagaman yang kita miliki. Yeah. Tapi disinilah orang-orang yang lebih mementingkan kekayaan mereka sendiri atau mungkin keunggulan sosial dengan mempengaruhi orang-orang yang mungkin gampang dipengaruhi karena tidak memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik, sehingga apapun yang diberikan kepada mereka telan aja, mentah-mentah mereka percaya aja. Dan bagaimana kita bisa bangga dengan negara ini yang ingin menjadi salah satu superpower dunia pada tahun 2045, ekonomi top 5 terbesar dunia, kalau kita aja tidak bisa mengikuti prinsip-prinsip negara yang sudah dibangun oleh pahlawan-pahlawan kita. Gitu. Jadi yang gue pengen nanya di situ, kayaknya you touch upon bahwa Tuhan itu bukan manusia, right? Yes. Dan tapi manusia berusaha memanusiakan Tuhan. Yes. Dengan berpikir bahwa kita tahu isi pikiran Tuhan, Betul. apa yang Tuhan ingin lakukan, visi Tuhan bagi umat manusia. Dan menurut aku itu bodoh sekali. Jadi ini yang pengen gue tanya. Iya. Karakter Tuhan di mata cinta itu apa? Seperti apa? Your personal relationship with God. Kalau buat aku pribadi, untuk bisa berbicara dengan Tuhan itu tidak harus misalnya mengunjungi sebuah rumah ibadah atau menggunakan pakaian tertentu atau mengucapkan doa tertentu. Dimanapun aku berada, apapun yang aku lakukan, ada Tuhan. Gitu. Dan seperti aku udah bilang berkali-kali, aku sangat tidak percaya Tuhan itu adalah sosok yang menghukum. Setiap ketidakadilan yang udah terjadi pada dalam hidup aku sendiri, itu bukan karena Tuhan marah sama aku atau benci sama aku atau ingin prove a point. Tuhan membiarkan hal-hal itu terjadi dalam hidup aku karena Tuhan tahu potensi diri aku. Dan aku kuat untuk bisa diuji berkali-kali agar bisa menjadi sosok yang aku inginkan. Jadi to put it simply,
Tuhan buat aku adalah sebuah entitas yang tentunya sempurna, penuh cinta, dan sama sekali tidak punya karakteristik-karakteristik manusia yang Hmm. kita mungkin pikir, Ya, kita berusaha ciptakan. no. Hmm. But then again, kenapa jawaban aku seperti ini? Lagi-lagi aku adalah sosok yang terbatas. I'm a human being, I'm finite. Hmm. Bagaimana aku bisa benar-benar mengerti apa itu Tuhan? Tuhan itu jauh di luar scope Hmm. pemikiran aku. Hmm. So yang aku bisa lakukan hanya percaya bahwa Tuhan selalu ada buat aku, dan segala hal yang terjadi pada hidup aku, seburuk apapun, itu pasti ada rencana yang lebih baik. Hmm. Amin. Ya. Amin. Gue jadi keinget sih sebuah cerita gitu ya. Mhm. Gue lupa ini cerita dari mana, tapi ini cerita gue denger waktu gue kecil, Mhm. mungkin dari gereja gitu ya, gue lupa. Jadi ada seseorang yang lagi, yang tadi lu bilang tuh, berusaha menyelami atau memformulasikan Mhm. pikiran Tuhan gitu ya. Suatu saat dia lagi jalan di laut, dia lagi di pantai, dia lagi jalan di pantai, dan dia ngelihat seorang anak kecil lagi ngegali pasir, Oke. gali. Dan habis itu setiap kali dia ngegali, habis itu ada air laut masuk, dia semangat, dia gali lagi. Habis itu dia tanya sama si anak ini gitu, kamu lagi ngapain sih? Ya. Oh, aku lagi gali lubang. Ya. Buat apa? Buat masukin seluruh air laut ini ke dalam lubang ini. Oh wow. And then like exactly, the guy was like, that's impossible. Iya. Gitu kan. Dan si anak itu ngeliat ke si orang tersebut bilang, iya, sama seperti kalau lu berusaha mendapatkan seluruh isi hatinya Tuhan ke dalam otak lu yang kecil itu. It's impossible. It's impossible. Iya. You know what I mean? Ya, itu lu coba lautan samudera yang begitu luas, tapi lu masukin ke dalam sebuah lubang kecil di otak lu ini gitu. Iya. It's impossible. Jadi kadang-kadang kita ini That's a good analogy. right? Yeah. Kita ini kayak sotoy banget kadang-kadang manusia ini gitu, Yeah. yang kayak he is like lautan luas gitu, yang samudera luas yang sulit banget untuk kita ngertiin juga. And itu yang ngingetin gue sih dari speechnya Cinta gitu kemarin itu. Dan menurut gue itu salah satu yang sangat impactful. Gue ngeliat 11.000 komentar. Yeah. Dan I don't know apakah lu baca komen atau enggak. Tapi itu benar-benar semuanya kayak bangga banget. Like Cinta tiba-tiba menjadi sebuah benchmark untuk generasi Z gitu misalnya. Yeah, thank you. Wow, I hope so. I mean, aku rasa begini, banyak orang berpikir, mungkin punya pikiran yang sama dengan aku, tapi banyak orang juga nggak berani untuk mengekspresikan opini mereka yang sesungguhnya. Karena sekarang yang berkuasa adalah orang-orang yang itu menggunakan nama Tuhan untuk kepentingan pribadi mereka. Tapi that's where I come in and that's where I have no fear. Dan itulah dimana cobaan-cobaan yang udah aku lalui sepanjang hidup aku adalah sebuah makna yang sangat besar buat aku. Karena sekarang aku menjadi sosok yang berani, yang gak takut apa-apa. Yang aku merasa kalau ada sesuatu hal yang tidak adil yang aku lihat di depan mata aku akan menyuarakan ketidakadilan itu. Agar orang-orang sadar bahwa itu salah dan harus ada suatu hal yang kita rubah dalam masyarakat kita. Dan dengan aku bersuara, aku benar-benar percaya orang-orang yang tadinya takut akan sadar bahwa mereka gak sendiri. Dan akhirnya mereka akan mungkin melakukan hal yang sama atau jauh lebih dari aku. Wow. And that's the point, right? Wow. You know, give courage to those who may now be scared but perhaps have greater power than I do. Dari mana? Where's that courage come from? Dari mana? Like, lu bisa berani menyuarakan ini, lu berani kayak, you know what? Jangan sampai agama dipolitisasikan. You know, you're facing a lot of rejection, bukan rejection ya, kayak maksudnya serangan juga, attack gitu. Tapi lu berani ngelakuinnya sebagai pembuka jalan, pionir gitu. Dari mana lu dapat keberanian itu? Lagi-lagi mungkin karena sekarang aku udah belajar menghargai dan mencintai diri aku sendiri dan gak mencari validasi
Dari siapapun, dari situlah aku memiliki keberanian untuk berbicara tentang apapun yang aku rasa adalah sebuah hal yang penting. Karena yaitu my self-worth is not dictated by other people. Gitu. Jadi mau orang berpikir bahwa kata-kata aku kontroversial atau tidak benar, itu udah tidak menyakiti hati aku lagi. It's as simple as that. You know, I wish I had a better answer. Tapi jujur karena benar-benar merasa bahwa aku udah sangat nyaman dengan diri aku sendiri dan kata-kata orang lain yang tidak membantu aku menjadi sosok yang lebih baik itu nggak penting. Jadi karena keberanian ini yang lagi diperlukan nih sama anak-anak yang sekarang ini yang seumuran Cinta juga gitu, yang kadang-kadang suka diopres juga sama generasi yang lebih tua gitu, misalnya lu anak muda tahu apa sih, you know. Dan aku bukan berusaha untuk terdengar seperti seseorang yang selfless ya, tapi serius. Kehidupan aku lebih dari diri aku sendiri. You understand what I'm saying? My life is more than just about myself. Oke. Gitu. Jadi kalau aku ingin mempunyai hidup yang nyaman, di mana aku sehari-hari hanya melakukan hal-hal yang membuat aku bahagia, bisa aja. But itu bukan kehidupan yang sebenarnya buat aku. Life is when you take risks. Life is when you stand up for other people. Life is when you help other people. And that's what's fulfilling. Itulah yang membuat aku kepuasan. Bisa mendorong sebuah hal yang bisa membuat dunia kita lebih baik di masa depan. I love that. Yeah, I hope so. Because it's true. What you're saying itu benar-benar kayak the kind of ideal untuk Indonesia, supaya anak gue, Mila sama Noam suatu saat bisa tinggal di Indonesia yang seperti itu. Yeah, I hope so. You know what I mean? Yeah. And yes, kita butuh orang-orang kayak lo yang berani dan cukup untuk keberanian lo itu akan memantik api-api yang lain supaya mereka sendiri juga ikutan berani juga gitu. Yeah. Dan emang lo adalah risk takernya for others. Yeah. You represent others. You take risks for others. Dan lagi-lagi segala hal yang aku lakukan sekarang, segala hal yang aku bicarakan sekarang didasari oleh rasa cinta. Bukan didasari oleh rasa iri, rasa benci, rasa kecewa. Dan itu sangat penting. Sering sekali orang-orang yang berkoar, yang mengatakan hal-hal di mata publik itu biasanya orang-orang yang ingin menjatuhkan suatu kelompok. Ingin menjelekkan suatu kelompok, ingin merendahkan suatu kelompok karena mereka merasa iri. But that's not what I'm doing. Everything I do is because I love mankind. I love Indonesia. Damn. I love the world that God has set aside for us. Dan karena segala hal yang keluar dari mulut aku didasari oleh rasa cinta, aku gak takut akan backlash yang bisa aku dapatkan dari orang lain. When things you say is rooted in love, you don't fear what people might say. You really don't, because you know you have good intentions. Yeah. Gitu. Yeah. Cinta, that's beautiful. I think we should end in that note. Like it's gila, itu udah epic banget sih. I love it. Thank you so much. Thank you. I'm sorry karena sangat abstrak dan filosofis, but I'm a complicated person. Daniel's like, what did I get myself into? No. Thank you, and I forgive you. Yeah, there you go. That's important. Yay! It's a celebration. Yeah. So because you've forgiven me, gue kasih lo souvenir hadiah. Wow. It's that. Itu bentuknya itu gak usah dibuka. Oh, gak usah dibuka. Okay. Ya, itu aja. So basically ada lilitnya di dalam. Itu kayak cahaya yang sekarang ini ada di rumah lo. I know rumah lo di dekat rumah gue juga. Tetangga banget kita. But kan God's like, you cannot get rid of her. But you know what's funny though? I just realized this. Like, you know, I feel you and I sebenarnya sangat mirip. Yeah, we actually might. Gue gak tahu bentuknya seperti apa. We might build something strong and impactful together. Yeah. Cuman karena itu mengancam, right?
mengancam, sehingga there was that moment in 2008. Sehingga akhirnya kita benar-benar kayak menjauh. And kayaknya gak mungkin lah gue bisa temenan sama dia. There is no way. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita bersatu nih dan kita we know each other, I'm pretty sure ada strength lu yang gue gak punya dan ada strength gue yang lu gak punya. Ketika kita bisa combine that, itu bakal very impactful for Indonesia. I don't know what it's gonna look like. Tapi masalahnya, because it's so threatening, that had to happen 2008. Yeah. You know, it's your choice I get it. to forgive me. Yeah. It's my choice to decrease my ego and ask forgiveness dari someone yang jauh lebih muda dari gue, misalnya jauh lebih junior misalnya kayak gitu. And yet sekarang nih ketika kita udah reconcile, the potential is limitless. Yeah. When two Leos get together. Join forces. Exactly. Yeah. It's gonna be so threatening. I believe that. Right? Yeah. Cuman ya itu gitu. Kayak ada that rocky start dulu. Jadi dan itu juga penting buat growth-nya Daniel, I feel like. Because you would never want your daughter to go through the same thing kan. Dan sama dengan aku, itu mengajarkan aku bahwa ya untungnya dunia sekarang udah lebih baik. Orang-orang udah lebih aware. Tapi aku pun sekarang menjadi orang dewasa harus sadar apa yang keluar dari mulut aku atau apa yang aku ketik itu dapat berdampak sangat negatif terhadap orang lain. Mau orang itu seumur aku, lebih tua daripada aku, lebih muda daripada aku. You should just never be hurtful towards other people. And gitu. I think ini gue cuman pengen ngomong juga nih kepada semua tetangga kita yang lagi nonton gitu ya. Lu lagi punya masalah sama siapa? Ada gak seseorang yang lu benar-benar gak bisa maafin? Dan itu mungkin again gara-gara tweet. Come on, it's a tweet, ya gak sih? Bukan sesuatu yang gara-gara disakitin atau apa gitu. But it's bukan misunderstanding juga sih. I was really a jerk. Jadi like And it takes someone very mature to admit that. Yeah. Ada gak seseorang yang mungkin gara-gara tweetnya lu jadi mempunyai hubungan yang renggang, lu jadi stereotype banget, gue gak akan pernah bla 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 dan lain-lain. Tapi lu gak pernah tahu kalau misalnya lu beneran ketemu sama orang tersebut, lu ngobrol, you build a relationship, lu saling minta maaf dan lu saling memaafkan, something strong is gonna happen. Lu pasti kepikiran satu orang deh, right? Satu nama gitu. Coba what if we challenge you, like dengan apa yang terjadi barusan gitu ya sama gue sama Cinta. Ini pertama kali banget gue ngomong ini ke Cinta dan gue juga baru ngeh kalau misalnya Cinta ternyata selama ini dia tahu gitu kan. Jadi maksudnya kayak the fact that ini yang terjadi dan gue ngerasa kayak my goodness, we can build something strong together. Cuman sayang banget kita jadinya saling renggang dan kayak gak enakan atau kayak dulu kan dia masih kayak gini sama gue gitu segala. I cannot really fully trust. Ya akhirnya we never get to build apa yang Tuhan persiapkan kalau misalnya kita berdua join. Tapi aku sih build aja sih, cause I forgave already kan. Jadi aku datang ke rumah, main Christmas aja. Natal tahun lalu aku main ke rumah Daniel. Yeah, you did because Viola invited you. Wow. Alright, okay. Kita masih proses ya guys. Alright, tapi Cinta, thank you so much. Thank you so much for coming and being an amazing neighbor. Thank you. Thank you so much for sharing your heart. Dan thank you for thank you for your heart buat Indonesia juga. Gitu. Thank you so much. Karena I know because of people like you, gue yakin banget anak-anak gue, cucu gue itu akan tinggal di sebuah Indonesia yang jauh lebih baik daripada Amen. Ketika gue lahir misalnya. Yeah. Amen. Thank you so much. Thank you. So anyway, seperti yang lo bisa lihat, ini adalah contoh yang sangat baik buat tetangga yang saling menyangga, bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye.